Halo, kembali kepada satu cerita di mana kesaksian hidup, cerita-cerita hidup kita bisa dengarkan. Dan udah selama banyak sekali cerita ini yang kita dengerin minggu demi minggu. Saya diberkati dan saya percaya Anda pun juga diberkati. Nah, hari ini tentunya saya nggak sendirian, saya bersama dengan Kristiana atau nama bekennya Ana. Kita, aku baca dan dengar apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, dan ada satu pertanyaan yang muncul. Pernah nggak sih teman-teman di sini mengalami hal yang sulit sekali atau bahkan titik terendah dalam kehidupan Anda, atau mungkin Anda sekarang berada di posisi situ, dan kalau orang lain bilang, oh ada harapan, ada harapan. Nah, Anda bisa mengatakan orang lain punya harapan, tapi Anda nggak merasakan ada harapan. Atau mungkin harapan tuh nggak kebayang seperti apa. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita dari Ana, bagaimana dia juga mengalami hal tersebut. Sebelumnya kita kenalan dulu. Ana, halo, selamat datang di Satu Cerita. Boleh cerita sedikit kamu dari mana, lahir dari mana? Aku backgroundnya itu aku kelahiran dari Ternate. Ternate itu di Maluku. Tapi papa aku itu aslinya dari Sanger. Sanger itu Sulawesi Utara, mama aku dari Maluku. Dan aku dengar kamu sudah percaya, menjadi orang percaya sejak dulu. Jadi papa mama memang udah Kristen. Udah percaya Tuhan, udah menerima Tuhan. Kamu dibesarkan di keluarga Kristen, gitu ya. Ceritanya gimana kok bisa sampai ke Jakarta? Panjang sih. Panjang. Berarti Ana ini adalah salah satu full timer kita di AFJF Jakarta dan benar-benar menjadi berkat bagi kita semua yang ada di sini. Dan tapi ada momen di mana dia juga merasakan susah dan berat, titik terendah. Walaupun dia sudah percaya sama Tuhan, tapi saya katakan tadi, harapan kamu waktu itu pas terjadi gak kelihatan. Boleh mungkin cerita sedikit apa yang terjadi? Oke. Jadi sebenarnya cerita ini belum ada yang tahu sama sekali kecuali keluarga besar. Tapi saya memilih cerita ini karena saya mau menjadi kesaksian dari apa yang sudah saya alami. Pada saat itu saya bukan mau mengakhiri hidup saya, tapi saya sudah mengambil tindakan untuk bunuh diri. Wow, boleh tanya itu kapan? Kamu posisi di mana? Itu posisinya saya ada di Maluku, di Tobelo. Jadi sebenarnya banyak hal yang sudah terjadi sebelum saya mengambil keputusan itu. Saya kan tinggal di Bitung karena kami itu keluar dari pengungsian dari kerusuhan Ternate. Jadi saya keluar dari kompleks saya karena saya mengalami sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Ceritain, Pastor. Ya. Sorry. Senyaman mungkin. Ya. Ternyata di kelas 3 SMA saya harus berhenti. Dan akhirnya saya harus ngulang lagi 1 tahun bersama adik-adik tingkat saya. Jadi saya di SMA 4 tahun. Kejadian itu buat saya jengkel juga sih. Tuhan, saya pengen abis SMA saya keluar dari sini kok kayak gini lagi. Tambah lagi 1 tahun, 4 tahun di sini. Saya udah ancang-ancang saya harus ke tempat lain, jangan di sini gitu. Dan ternyata di saat saya masuk ke SMA yang tahun keempat, Tuhan proses lewat papa saya. Papa saya sakit dan dia gak bisa jalan sama sekali. Dan saat itu saya udah mulai masuk ujian akhir. Saya tanya Tuhan, kok gini banget. Di saat papa saya sakit, kamu harus ujian terakhir. Aku harus ujian. Ada lagi Tuhan kasih. Adik aku terlibat hal yang sangat-sangat membuat keluarga kami itu benar-benar, Tuhan kok kayak gini ya. Rumah udah diambil saat kerusuhan, gak ada tempat tinggal cuma ikut-ikut apa yang diatur sama pemerintah. Kok kayak gini banget ya, adik aku terlibat hal-hal yang gak baik. Mama aku udah stres, aku udah, aduh Tuhan, kami kan hanya berdua bersaudara ya Pastor. Itu beban banget buat aku. Dan akhirnya setelah aku selesai ujian, tante aku di Tobelo bilang, ayo nak, kamu kesini biar kerja gitu. Di Tobelo? Iya, kerja Tobelo.
Saya pikir saya udah keluar dari tanda kutip nggak enaknya itulah. Ternyata sampai di sana banyak hal lagi yang Tuhan proses. Dan Jadi yang sebelumnya belum beres itu? Belum, Pastor. Adik kamu itu belum beres, kamu pergi ke... Iya, saya harus merantau. Aduh, berat banget. Sangat berat. Dan saya mikir kok gini banget ya Tuhan. Apa ya? Kayak ngerasa bahwa udah sangat-sangat gak disayang sama Tuhan lah. Karena saat itu juga benar-benar banyak, selain dari yang saya cerita masih banyak lagi yang terjadi. Karena adik saya gitu, keluarga bilang kalian tuh gak ada masa depan, kalian tuh madesu segala macam gitu. Udah dikasih kata-kata yang gak enak gitu. Akhirnya ketika saya ada di Tobelo, saya juga ngalamin hal yang gak enak juga. Dan aku ambil keputusan. Saya lihat, wah ada Baiklin dan ada es teh. Saya campur dan saya minum. Saat saya minum, momen apa yang kamu kan orang udah kenal Tuhan, keluarga emang udah Kristen, percayalah, dan mungkin banyak dengar cerita-cerita juga. What was apa yang ada di pikiran kamu sih ya, kamu kayak nggak kelihatan lagi gitu masa depannya? Tadi bilang udah masa depan suram yang ada. Iya. Kok Tuhan pada saat itu Tuhan nggak kelihatan buat kamu? Iya, itu di Tobelo banyak banget hal-hal yang terjadi juga lewat relationship juga. Suka tiba-tiba diancam sama pisau dari ex mantan saya, walaupun saya nggak salah. Terus dalam pekerjaan juga banyak lah hal-hal yang sangat banyak gitu. Dan saya sambil kerja itu saya juga sambil PRT, pembantu rumah tangga. Jadi kayak wow Tuhan, ini udahlah di sana juga. Saat itu juga saya baru kehilangan papa saya udah meninggal di saat itu. Bener-bener saya merasa bahwa udah ngapain hidup di sana juga, keluarga udah berantakan, udah semua lah. Pada saat itu kamu campur, kamu minum. Aku minum. Pertama masih oke, tapi ngerasa panas di dada, panas. Terus aku mulai pusing. Dan kayaknya aku jatuh. Aku cuma merasa ada tangan yang angkat aku dan pipi aku ditampar-tampar supaya sadar gitu kan. Ternyata yang bawa aku ke rumah sakit itu papa mertua dari kakak sepupu aku. Dia melihat aku melakukan itu dan dia dalam tanda kutip dia sedikit telat untuk kayak mau pas aku minum sedikit telat untuk ambil gelasnya. Saat itu jadi pas aku buka mata kaget itu udah di rumah sakit. Sepertinya saya pingsan sih. Pingsan. Dan banyak selang udah masuk ke dalam tubuh. Terus dimasukin air aqua banyak banget sampai saya muntah. Nggak tahu berapa botol, mungkin 18 botol kali, botol aqua yang 1,5 liter. Dan di situ saya ngerasa aduh, kenapa nggak mati? Ya ampun, kenapa selamat? Masih komen juga sama Tuhan. Ya elah Tuhan. Di situ aku udah nggak ngomong apa-apa. Aku ya udahlah ya, biar aku cuma lihat dokternya lagi sibuk sana sini menyelamatkanku. Dan aku lihat si papa mertua kakakku, kami kan panggil papi. Si papi tuh cuma di samping aku dan dia tuh kayak sedih, takut gitu, karena dia juga sayang sama aku kan. Ya. Tapi aku dengar di ruangan itu ada perjumpaan sama Tuhan di sana. Jadi subuh setelah semua pulang, subuh saya tidur, tiba-tiba saya terbangun. Ada satu nyanyian yang terdengar lembut sekali. Ya Yesus, iya,
Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Jam 3 subuh. Lihat sekeliling, saya cuma punya satu teman kamar. Gak ada yang lagi nyembah, gak ada yang lagi nyanyi. Tuh kedengaran jelas. Kedengaran jelas. Kayaknya itu kalau bisa dibilang suara saya sendiri yang nyanyi. Saya merinding. Nah waktu itu kan ada suara, jadi kau bilang ada suara nyanyi. Terus aku lagi bayangin kondisi hati kamu. Aku lagi bayangin suasana ruangan, kamu lagi sendiri. Wah, ada orang sebelah ya? Tadi ada orang sebelah. Cuman orang itu gak mungkin nyanyi. Terus aku lagi bayangin atmosfernya. Terus aku lagi bayangin kondisi hati kamu. Kayak gimana, gimana, apa yang kamu rasain? Setelah nyanyian itu, saya hanya bilang 2 kata sama Tuhan. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Terus, itu kan jam 3 pagi. Iya. Terus sampai pagi apa yang? Dan pagi-pagi saya minta Alkitab. Pas saya buka secara random, saya dapat Ulangan 31 ayat 8. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan kata yang buat saya kuat adalah jangan patah hati. Dan itu firman kamu pegang sampai sekarang? Sampai saat ini. Tuhan gak pernah ninggalin. Yes. Tuhan gak pernah biarin kamu sendiri. Dan selama kalau kamu ngelihat ke belakang momen-momen dimana apa terjadi sama papa kamu, sama adik kamu mulai realize Tuhan tuh gak pernah ninggalin sebenarnya. Iya. Walaupun suasananya habis jatuh ketimpa tangga ya. Iya. Ketimpa tangga, ketimpa gedung, ya perasaannya begitu ya. Tapi kayak kamu bilang Tuhan gak biarin kamu sampai kamu terjatuh, kayak ada yang pegangin tadi kamu bilang begitu ya. Iya. Walaupun kamu jatuh. Dan di situ mungkin aku bisa ngomong bahwa ada pintu harapan yang kamu lihat gitu. Dan tadinya kamu lihat nggak ada lagi lah, nggak ada pintu, semuanya udah the walls are closing in. Dan tiba-tiba ada pintu. Iya. Itu harapan yang Tuhan kasih. Nah, aku lagi bayangin nih di visual aneh. Aku bayangin kamu berdiri, kamu pegang pintunya, mau buka, dan kamu mulai masuk ke dalam ruangan harapan ini. Nah, sejak saat itu, apa yang terjadi dalam kehidupan kamu? Saat itu saya ketemu dengan tetangga saya, dan singkat cerita, saya dibawa ke komunitasnya, Komsel. Kamu mulai gabung community? Komsel, iya. Wow. Dan saya kerja juga bersama tetangga saya, iya. Saya kerja, tinggal dalam juga. Masih tuh mengalami bantu-bantu pembantu rumah tangga juga, karena tinggal sama orang juga kan. Tapi saya udah beda. Udah nggak kayak kok gini banget ya Tuhan. Udah mulai makin ngerti dan dikuatkan juga dari Komsel. Dan Tuhan percayakan banyak hal. Saya mulai juga buka Komsel di sana. Saya menjangkau anak-anak muda, pelayanan juga. Wow. Dan singkat cerita, saya bisa di sini itu juga anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Nah, yang sebelum-sebelumnya yang terjadi sama papa kamu, sama adik kamu tuh beres kan akhirnya? Ada pemulihan nggak yang terjadi di sana? Semua mulai terjadi pemulihan ketika saya menginjakan kaki di Harvest International Theological Seminar. Sejak kamu mendedikasikan hidup benar-benar mau tahu Tuhan dan kebenaran, dipulihkan semua yang malah. Iya. Tapi sebelum itu, waktu masih di Tobelo, saya pas buka Alkitab selalu Lukas 10, apaan lagi nih Tuhan, kayak gitu. Ternyata semua yang sudah saya catat itu, saya kan tipe diary, catat segala sesuatu. Semua yang saya catat itu terjadi 4 tahun selama saya di Harvest. Wah. Jadi kejadian rumah sakit sampai 4 tahun selesai, itu berapa lama? Berapa tahun?
Waktu itu 2000, papa meninggal 2009. Iya. Kayaknya kejadian itu 2010. Iya. Di pertengahan tahun. Saya masuk hits 2013. Selesai 2017. Selesai 2017. Jadi 7 tahun pemulihan. Angka 7 lagi. Oh, merinding gue. Ya. Dan Tuhan mengutus 70 murid. Dan selama 7 tahun itu pemulihan terjadi. Pernah gak sih ada tangga lagi yang jatuh? Banyak, Pastor. Banyak. Kenapa gak kamu kembali ke Baiklin lagi? Ada suatu hal yang berbeda kan? Tapi apa yang beda yang buat kamu? Karena kan kamu dari kecil udah tahu Tuhan. Iya. Kamu tahu ayat. Kamu gede di gereja, ya kan? Pada saat itu kamu memutuskan untuk melakukan hal yang waktu itu. Nah, pasti akan ada tangga-tangga yang lain yang jatuh. Ya kan? Kenapa yang ini kamu gak kembali ke situ lagi? Apa yang beda? Jadi saya pernah dikasih tugas dari dosen dan saya membahas Mazmur 22 yang di situ tentang semua yang terjadi sama Tuhan Yesus. Allahku, mengapa meninggalkan Engkau? Semuanya, dan di situ saya melihat kembali. Terus di situ saat saya lagi saat teduh, Tuhan Yesus lebih sakit ngalamin daripada apa yang kamu alami. Dan itu saya pegang sampai saat ini. Jadi kalau saya udah mulai ngalamin masalah, saya selalu ingat lagu Yesus tadi. Dan Tuhan Yesus lebih sakit loh ngalamin ini semua buat kamu. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Yang buat kamu kuat sampai saat ini. Ya. So jawabannya adalah look to the cross. Yes. Melihat kepada salib Kristus dan pengorbanannya, itu yang bikin kamu kuat. Ya. Itu keren banget. Aku lihat banyak orang yang, even orang-orang percaya gitu, terkadang mengalami kejatuhan tangga ya pengen selesain sendiri. Tapi lewat apa yang kamu alamin saat ini, selama ini, bahkan proses pemulihan 7 tahun itu, kamu belajar bahwa selalu look to the cross. Iya. Lihat kepada salib Kristus dan pengorbanan itu jadi kekuatan sampai buat kamu. Dan mungkin ada teman-teman di sini yang ngalamin hal yang sama. Look, ini cerita Ana di sini banyak, mungkin nggak banyak orang yang tahu ya. Dia membuka hidupnya, terdorong oleh Roh Kudus untuk membuka hidupnya buat teman-teman di satu cerita ini. Mungkin ada Anda yang mengalami hal yang sama. Mungkin ada Anda yang mengalami nggak kelihatan pintu harapan itu lagi. The only way to get past it adalah ya udah passing on kepada kehidupan yang selanjutnya. Mungkin Ana bisa kasih 1 atau 2 kata atau mungkin few sentences pengharapan buat mereka-mereka yang mengalami hal yang sama. Ya, aku ada pegang 3 hal, Pastor. Yang pertama, ketika apapun yang kita alami di musim hidup kita, jangan pernah ngeluh, bersyukur, jalani aja. Taat aja sama Tuhan. Kemudian yang kedua, aku mulai merubah pola doaku. Wah, mungkin ini interesting nih. Mungkin aku selalu Tuhan aku mau ini. Kayak aku kan pengen jadi perawat, Tuhan bawa nih ke sekolah teologi. Sebab papa aku suka saya menjadi pendeta. Oke. Wah. Dari kejadian itu saya merubah pola doa. Jadi kalau saya datang saat teduh, saya hanya diam. Biasa dengar lagu rohani. Tuhan mau ngomong apa hari ini? Atau lagi ngalamin masalah, Tuhan mau aku apa? Tuhan mau aku gimana dan ngapain dengan masalah ini? Dan yang ketiga, aku belajar dari semua proses yang terjadi. Ketika aku punya Yesus dalam hidup aku gak mau simpan sendiri untuk diri aku. Tapi aku bagikan kepada orang-orang. Yang pertama aku lakukan adalah keluarga aku. Dan wow, kagum dengan apa yang Tuhan buat dalam keluarga aku. Gak bisa ngomong apa-apa lagi sih, Pastor. Saking terkagumnya sama apa yang Tuhan lakukan. Boleh cerita satu aja. Satu aja. Adik saya dipulihkan
Dia ketemu pasangan hidupnya, dan Tuhan membuka banyak hal. Mulai dari kerjaan kami, dulu serabutan, Tuhan kasih kerjaan yang luar biasa, di luar ekspektasi. Dan yang paling di luar ekspektasi, adik saya dapat kerja, dia kerja di luar negeri, dan saat ini sama istrinya juga di luar negeri. Wow. Jadi kalau Tuhan pulihin tuh, Tuhan pulihinnya gak nanggung-nanggung, melebihi ekspektasi. Iya. Dan kamu ada di tengah-tengah kita, ini juga salah satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Iya. Mau nanya satu pertanyaan terakhir boleh gak? Boleh. Setelah kamu dipulihkan, setelah kamu mengalami apa yang kamu alami, ada newfound purpose gak? Inilah, tadi kamu bilang kamu jadi pendeta. Tapi aku tahu itu adalah title ya, atau apapun itulah. Tapi ada newfound purpose gak? Tujuan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kamu, yang pengen Tuhan lakukan lewat kamu. Ya, aku menyadari ketika semakin kesini, yang Tuhan kasih itu apa yang aku tulis di skripsi tentang discipleship. One to one. Makanya aku sangat senang berbagi cerita apa yang aku alami dengan Yesus kepada orang-orang. Wow. Dan per tahun 2020 di masa COVID, Tuhan bawa aku ke dunia discipleship. Dan kamu benar-benar nyala lah di sana ya. Pastor yang bisa lihat saya. Kalau kalian mesti lihat Ana sih, waktu Ana benar-benar ketemu orang, berbagi hidup dengan orang, hidupnya langsung nyala. Thank you Ana buat hari ini. Saya mau kasih satu ayat buat teman-teman yang di sini mungkin mengalami hal yang gak mudah, dari Mazmur 31. Dan setelah itu aku minta untuk Ana bisa berdoa untuk teman-teman yang mengalami hal yang lagi gak mudah saat ini. Ini Mazmur Daud. Ini doanya dia, lagunya dia, dikatakan, padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku dapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Percaya bahwa Tuhan gak cuma hanya menyelamatkan kita, gak Tuhan sebagai pertahanan kita, tapi segala jalan kita akan dituntun dan akan dibimbing oleh Tuhan. So Ana, please pray for all of us hari ini di satu cerita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you banget buat kasih setiamu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak hal yang tidak kami pahami, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, bahkan tahun depan kami tidak ngerti apa yang akan kami alami. Kami bertemu dengan siapa, proses apa yang akan kami hadapi. Tapi Tuhan, satu yang kami percaya, Engkau Allah yang selalu menguatkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini hamba berdoa buat setiap orang-orang yang mendengarkan cerita ini Tuhan. Tuhan, mungkin saat-saat ini mereka lagi terpuruk, lagi kesusahan, lagi nggak tahu lagi mau ngapain Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Roh Kudus datang meneguhkan hati mereka. Roh Kudus datang menguatkan hati mereka Tuhan. Amin. Agar mereka mengerti bahwa setiap hidup mereka Tuhan selalu punya rencana yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya Anda diberkati sekali dengan satu cerita dari Ana Kristiana hari ini. Saksikan di satu cerita yang selanjutnya. Anda akan mendengarkan banyak sekali cita-cita yang luar biasa. Thank you. See you next week. God bless you.